Ketemu lagi dengan Bro Elbes. Selamat ketemu Bro Elbes. Salam. Iya, masih dalam acara kesayangan kita yang katanya acara tantangan hidup for Vengero ini semakin banyak penggemarnya loh. Waduh. Ya, berarti semakin banyak juga nih yang mengenal Bro Elbes sekarang. Mami juga dong. Iya, kita masih di acara BBMM. Apa itu? Ya. Bro bertanya, Mami menjawab. Iya betul. Siapa takut ya. Dan terima kasih seperti biasa sama netizen dan para penggemar tantangan hidup for Vengero ini ya. Pertanyaannya semakin banyak. Gak habis-habis ya? Yang masuk ke jabrik kita Iya. dan pertanyaannya macam-macam ya. Dan yang pasti pertanyaannya semua berbobot Wah, ya. bukan main ya. Ini tantangan buat kita untuk membuat konten yang semakin berisi, semakin bagus dan semakin disukai. Oke, siap? Siap. Oke. Nah, Mi, kalau zaman dulu eranya Mami pacaran, itu pasti dijodohin langsung sama orang tua, bener nggak? Nah, kalau zaman kita, kalau zaman kita itu kita kenal istilah LDR, long distance relationship, artinya pacaran jarak jauh. Apalagi zaman COVID sekarang, yang pacaran nggak bisa ketemuan, ya kan? Iya. Susah untuk bertemu. Nah, saya jadi keinget nih sama satu lagu yang sudah populer dari dulu, yaitu Jauh di mata, dekat di hati. Nah, apalagi kita yang pacaran jarak jauh, pasti kan begitu sudah kangen nih. Ya, selama ini cuma video call doang, atau teleponan via WA doang, ya kan? Atau cuma paling chatting doang. Nah, apa makna yang kira-kira dari kata jauh di mata, dekat di hati ini? Saya jadi ketawa dengan Bro Elbes. Dijodohin enggak Enggak ya. Oke. Pilih sendiri. Cuman ya itu kita pernah bahas ya. Penyesalan ada salah pilih pasangan Seumur hidup. Saya jadi ingat itu ya. Oke. Mengenai lagu tadi Bro Elbes, saya jadi tertawa juga nih ya. Lagunya sebenarnya kurang komplit. Oh, kenapa itu? Ya, komplitnya tuh seperti ini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Waduh. Begitu lagunya. langsung begini. Sarageo. Oke. Nah, itu ya, jadi hati itu memang penting juga sih. Ujung-ujungnya ya dari mata turun ke sini. Pada pandangan pertama. Iya, seperti itu Bro Elbes. Gitu. Nah, pertanyaannya apa nih pertanyaannya nih, selain lagu ini? Pertanyaannya Mi. Ya. Jadi ada nggak makna dari kata-kata tersebut? Makna yang memang lebih mendalam yang bisa kita ambil pelajarannya dari kata tersebut. Iya, jauh di mata, dekat di hati. Ya. Sekarang sih begini ya Bro Elbes ya. Kita belajar dari masa pandemi. Ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Terutama saya juga belajar di usia yang di atas 60 itu masih bisa belajar loh. Ya. Padahal saya punya cita-cita loh. Ya. Jika nanti umurnya sudah 60-an, saya sudah pensiun, saya ingin menikmati hidup. Dengan cara saya mau jalan-jalan. Wah, mana bisa zaman sekarang jalan-jalan nih. Iya, makanya sekarang nih punya duit pensiun, mau jalan-jalan keliling dunia, iya. Berani nggak? Nggak berani. Takut sama corona. Iya. Nah, sekarang zaman sekarang
kreativitas ini berkembang terus, bukan hanya milik milenial, Oke. milik kaum kolonial, milik kaum kita juga loh ya. Jadi ada caranya ya. Sekarang gampang bro Elvis. Ya. Gimana nih? Sekarang kita mau ke Paris, Iya. Lihat Menara Eiffel. ya Nah, gampang, ya tek. Ada di Paris, oh, oke. ya. Nah, Nah jadi apa? Imajinasi kita ya. Imajinasi ini cepat sekali. mm, Dan sekarang banyak kita mau ke Paris ya, kita nggak usah keluar uang banyak sekarang, tinggal kita daftar tuh, ada tour ke Paris. Iya, ada tur ke Paris ya. Tapi kita nggak usah ikut, Benar. tapi kita betul-betul dibawa ke Paris betulan dari rumah. Kita duduk aja, Iya. ya kita langsung betulan dibawa Oh, ke iya. Paris. Ada naik ke menaranya, seperti itu. Kreatif kan? Iya, itu tur online ya, kalau nggak Nah. salah ya. Jadi secara virtual reality kita pikiran kita diajak untuk keliling, misalnya Menara Eiffel atau Eropa, Roma dan lain-lain. Begitu ya? Nggak usah pusing, nggak usah pakai tiket, nggak usah pakai visa, nggak usah repot-repot bawa koper. Sekarang bisa seperti itu, hebat ya. Nah, jauh di mata, ya. Dekat di hati. Nah, Baik. itu Bro Elbert. Nah, Kira-kira. Tur online yang tadi Mami ceritakan, artinya pikiran kita itu bisa melompat keliling dunia secepat itu ya. Kita misalnya lagi ngebayangin lagi di Candi Borobudur, ya udah kita tinggal mikir saya lagi di Candi Borobudur, lagi naik ke atas, lihat gambarnya, videonya segala macam. Nah, artinya pikiran kita ini sangat cepat dong, Mi. Cepat sekali, ya. Paling cepat itu ya pikiran. Begitu kita mau pikir apa langsung terjadi. Sama ini aja masih cepetan ini, masih cepetan pikiran maksud saya. Ini masih perlu beberapa detik. Tapi pikiran kita begitu kita pikir langsung Roma, langsung ada di Roma. Hebat kan? Iya ya. Nah, tapi bukan hebat, ada bahayanya juga. Oke. Ada dampaknya juga ya? Dampaknya itu sangat ada berbahaya kalau kita nggak bisa pakainya, ya. Nah, jadi pikiran ini kita harus berhati-hati, atau ini malah salah satu kelebihan kita untuk kita berkelana, lompat, memikirkan satu hal-hal yang lain secara cepat. sebenarnya tergantung kebutuhan, ya, kebutuhan. Ini kita nggak usah cerita yang lain. Karena saya punya cita-cita mau keliling dunia ketika saya pensiun nanti, dan sekarang saya sudah pensiun, saya bisa keliling dunia dengan cepat. Ya kan, dengan pikiran saya bisa ke Paris, saya bisa ke negara-negara yang belum pernah saya kunjungi. Ternyata indahnya bukan main. Hanya tergantung suasana hati kita. Makanya dari mata turun ke hati. Suasana hati kita seperti apa ya? Sama kayak kita misalnya, saya pernah pergi ke Roma, ya. Beneran nih ya? Betulan. Bukan tur online ya? Betulan, Oke, bukan oke. online, bukan. Iya. Oke. Ya. Sampai di Roma, kita kena itu tuh. Apa ya? Oh. Jet lag. Oke. Untung belum ngomong blackjack. Kena jet lag, ya. Sampai di sana, kita nggak bisa turun dari mobil. Kecapean juga ya? Kecapean juga. Oh, jet lag. Diem tuh. Orang-orang foto, kita nggak bisa. Suasana hati kita tidak memungkinkan untuk turun, untuk menikmati pemandangan. nggak bisa karena kita kena jet lag, nggak bisa turun,
Ya, sayang nggak? Sayang banget. Lewat begitu saja. Ya, jauh-jauh loh dari Indonesia loh, menempuh jarak sekian jam di pesawat sampai di tempat sana nggak bisa. Berfoto pun nggak bisa. Di mobil aja begini. Suasana hati tidak memungkinkan. Ya. Iya. Nah itu. Jadi kalau sekarang kreatif kita pergi ke Roma, tadi kita cerita Roma ya, cerita Roma ya. Sampai sana suasana hati tidak memungkinkan, kan nggak mungkin bisa menikmati dengan indahnya gitu ya. Ya lewat begitu saja. Nah terus ketika kita sampai di besokannya ya, besoknya kita sampai di kota mana lagi? Nih masih jet lag nih, masih jet lag. Lihatnya sama-sama. Ya, nggak bisa menikmati juga sama. Ya, beda sama sekarang. Sekarang enak bisa menikmati. Iya. Artinya yang terpenting suasana hati kita juga harus ikutan happy ya. Happy-nya di situ. Jadi bisa menikmati juga. Ya, karena sejauh-jauh kita pergi ke sana, toh akhir kita mesti pulang juga. Tidur mesti juga. Pulang juga. Rindu juga loh sama kamar kita. Home sweet home ya. Iya kayak gitu ya. Jadi ya itulah, suasana hati itu sangat penting setiap kesempatan. Kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, karena pikiran kita sangat cepat untuk berkelana kemana-mana, artinya kita harus bagaimana? Apa kita harus menjaga pikiran kita terus atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, Bro Elbes. Karena pikiran itu sangat cepatnya ya berubah, sangat cepatnya menggambarkan apa yang kita pikirkan langsung tergambarkan gitu loh. Ya. Biasakan selalu berpikir positif dalam setiap kesempatan. Ya. Kalau kita berpikir positif, ya, ruang untuk berpikir negatif ini nggak ada di dalam pikiran kita. Sempit sekali, bahkan nggak ada. Ya, kita sama-sama mengakui, yuk kita mengakui. Dari pagi saya bangun, ya, jam 5 sampai saat ini, ya, pikiran negatif nggak datang tuh. Karena apa? Yang kita kerjakan positif semua. Tidak ada ruang lagi untuk berpikir negatif. Ya, maksud saya mesti sumpah nih, Bro Elbes, saya nggak pernah bikin negatif. Tanya aja sama diri sendiri, nggak ada ruang. Jadi kalau kita punya habit, ya, kebiasaan berpikir positif, tidak ada ruang lagi untuk berpikir negatif, maka kita akan selamat. Ya, nah karena terutama untuk memotivasi anak-anak di sekolah, ya, biasakan untuk selalu berpikir positif, ya, karena kalau kosong, ya, maka pikiran negatif itu cepet datang, bisa muncul, terus datang, ya, kasihan penderitaan yang akan mereka rasakan. Baik. Seperti itu. Jadi berpikirlah selalu positif sehingga ruang untuk berpikir negatif itu tidak ada dan tidak ada tempat untuk berpikir negatif.